mendengarkannya. Tapi baikkan sore hari ini kita akan memulai PA dengan menyanyikan lagu Tiba Saatnya. Mendengarkannya dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menyanyikan lagu Hati Sebagai saat ku datang ke dunia.
Halo, selamat sore teman-teman pemuda remaja GKJ Randuares yang saya kasihi. Sore hari ini kita bertemu, kita berkumpul bersama meskipun melalui udara karena kita terkoneksi dari rumah kita masing-masing. Tapi saya harap hal ini tidak menjadi penghalang untuk kita bisa merasakan berkat dan penyertaan Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dengan judul yang diberikan kepada saya adalah Memuji Kebesaran Tuhan. Kita ambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Dan sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Allah kami, sumber pengharapan kami, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan minggu ini, minggu sekolah kami dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kami mengikuti kelas online. Terima kasih untuk tuntunan-Mu sehingga kami boleh bertanggung jawab untuk kehidupan kami dan juga untuk studi kami dalam kami belajar hingga hari ini. Saat ini Tuhan, kami meluangkan waktu, kami menyediakan waktu kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkati dan jagai hati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Nah, teman-teman semuanya, mari kita siapkan bersama Alkitab kita. Kita buka di Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu. Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat 23 sampai 32. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini judul renungannya adalah memuji kebesaran Tuhan. Saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk mengingat hari ini ketika bangun pagi dan sampai sekarang kita berkumpul, bertemu secara virtual seperti ini. Apakah teman-teman bisa menemukan berkat yang diberikan Tuhan kepada teman-teman? Apakah teman-teman sudah merasakan mungkin satu atau dua hal yang membuat teman-teman percaya, tahu, dan yakin bahwa hal itu terjadi karena kebesaran Tuhan? Ada?
Puji Tuhan kalau begitu. Itu berarti teman-teman bisa melihat ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita karena kebesaran Tuhan. Nah, teman-teman semuanya kita akan bersama-sama untuk menggarisbawahi satu ayat, yaitu Mazmur 22 ayat 23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini ketika kita harus ada dalam situasi pembatasan atau kita harus dalam kondisi social distancing, apakah teman-teman masih memiliki waktu untuk mengamati sekitarmu? Mungkin keluar rumah ketika malam hari. Pernahkah teman-teman mengamati langit pada malam hari? Atau pagi hari, ketika harus keluar rumah, membuka pintu, membuka jendela, apakah teman-teman mengamati lingkungan sekitar kalian? Atau ketika sedang berkendara, melewati kebun, melewati rumah orang lain misalnya, melewati jalan-jalan kampung, apakah teman-teman mengamati lingkungan di sekitarmu? Jika iya, apakah teman-teman pernah melihat bahwa di lingkungan sekitarmu itu karya Tuhan ada di situ? Sebagai contoh, ketika kita merasa jenuh di dalam rumah kemudian keluar rumah pada malam hari melihat langit, apakah kita merasakan kebesaran Tuhan di situ? Apakah kita masih mengingat bahwa bintang dan bulan adalah ciptaan Tuhan? Lalu pagi hari ketika teman-teman membuka pintu, membuka jendela, kemudian teman-teman pergi keluar rumah, apakah teman-teman juga merasakan ada kebesaran Tuhan di situ? Melalui udara segar yang bisa kita hirup. Melalui paru-paru kita yang puji Tuhan sampai saat ini masih sehat. Dibandingkan dengan teman-teman kita atau saudara kita yang saat ini sedang merasakan sakit di pandemi COVID-19 ini. Kemudian ketika teman-teman harus berkendara, melewati jalan-jalan kampung, melewati jalan raya, melewati kebun mungkin, kanan kiri tanah kosong. Apakah teman-teman melihat kebesaran Tuhan di situ? Pernahkah teman-teman merasakan bahwa ketika kita berangkat dari rumah menuju tempat yang kita kehendaki, misalnya harus mengantar ibu ke pasar, kemudian pulang lagi ke rumah, pernahkah kita merasakan kebesaran Tuhan? Karena Tuhan melindungi perjalanan kita. Atau ketika kita dalam perjalanan, kemudian kita melihat kanan kiri kita ada tetangga-tetangga kita yang bercocok tanam atau memiliki dan merawat tanaman hias dan bermekaran seperti itu. Apakah kita bisa merasakan kebesaran Tuhan dari keindahan setiap bunga yang mekar di pinggir jalan? Kadang-kadang hal itu terlewat. Kadang-kadang hal itu tidak pernah kita pikirkan. Karena apa? Mungkin hal-hal lain itu lebih menguasai pikiran kita. Sesuatu yang sedang kita rasakan mungkin biasanya ya, masih mikir PR online, masih mikirkan kuota, masih memikirkan tugas yang belum selesai, masih memikirkan presentasi. Hal itu menutup hati kita dan pikiran kita untuk melihat berkat Tuhan yang terjadi pada kehidupan kita. Atau mungkin kadang-kadang ya, karena sudah sekian lama harus jaga jarak, tidak boleh di kerumunan dan lain sebagainya, hati kita ini sudah jenuh
tidak bisa seperti dulu, nggak bisa main, nggak bisa kumpul-kumpul, nggak ketemu teman, nggak sekolah, dan lain sebagainya. Dan itu kemudian membuat diri kita menjadi lupa bahwa Tuhan menyediakan juga berkat lain yang bisa kita nikmati. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, hari ini kita diingatkan bersama bahwa kita memuji kebesaran Tuhan. Mari kita coba membuat mata kita ini lebih jeli untuk melihat berkat-berkat yang ada pada diri kita yang sudah diberikan kepada Tuhan. Berkat yang pertama, kita masih sehat saat ini. Sudah berapa banyak orang-orang yang ada di sana yang harus dirawat karena terjangkit pandemi ini atau virus corona ini. Dan sampai saat ini puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan. Keluarga kita masih dilindungi Tuhan. Luar biasa, sudah 1 tahun dan kita bisa melewatinya. Yang kedua, meskipun sekolah harus online, tapi puji Tuhan juga kita masih diberkati dengan alat-alat yang mencukupi atau memenuhi. Baik dari kuota, kemudian gawai yang digunakan entah laptop atau HP dan lain sebagainya. Kita masih bisa belajar. Dari pembelajaran online ini apa yang bisa kita dapatkan? Tanggung jawab. Teman-teman berlatih tanggung jawab untuk dirimu. Karena untuk belajar online, guru tidak langsung datang kan, hanya meminta teman-teman untuk bergabung dan lain sebagainya. Sudah tidak ada lagi harus berangkat ke sekolah jam sekian, masuk kelas dalam tanda kutip mungkin harus baris, harus tertib dan lain sebagainya. Ada jam-jam belajar khusus seperti itu sampai sore. Sekarang pembelajaran tergantung teman-teman semuanya. Sejauh mana tanggung jawabmu dengan studi dan belajarmu? Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan menyediakan lingkungan di sekitar kita untuk menunjukkan kebesarannya dan mengingatkan kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di ayat ke-23 tadi, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Jadi teman-teman semuanya, yuk mari kita hitung setiap berkat Tuhan yang kita terima. Kita buat diri kita lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat. Kita masih bisa mengikuti PA meskipun harus lewat HP. Tetapi kita juga bersyukur karena ada teman-teman kita, pengurus-pengurus remaja GKJ Randuares yang memiliki hati untuk mengusahakan hal ini meskipun kita harus ada di tengah pandemi. Nah, hal-hal kecil seperti itu mari kita hitung supaya kita ini mempunyai hati yang bersyukur. Ketika hati kita ini penuh syukur, maka ucapan-ucapan pujian kepada Tuhanlah yang kita sampaikan. Dan ketika kita bisa bersyukur, kita melihat setiap berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka hati kita ini akan dipenuhi oleh semangat dan gak mudah mengeluh. Dan selanjutnya, ketika kita tidak mudah mengeluh, maka kita akan menjadi orang yang tangguh untuk melewati hari itu. Dan saya percaya, anak-anak remaja GKJ Randuares akan memiliki hati yang tangguh untuk menyelesaikan semua tugas, menyelesaikan semua masalah yang dihadapi. Sehingga mari kita kembali mengingatkan diri kita, kita mulai untuk memuji nama Tuhan, kita memulai untuk memuji kebesaran Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa, kita mempunyai Tuhan yang hebat, sehingga itulah yang menjadi pegangan kita. Ketika kita harus menghadapi semua tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anak, seorang siswa, dan seorang remaja Tuhan yang baik.
Demikian firman Tuhan hari ini, teman-teman semuanya. Saya harap bisa memberkati semuanya dan mengingatkan kepada kita semua untuk kita selalu memuji kebesaran Tuhan karena Tuhan kita besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Allah yang menguasai hidup kami, yang menguasai alam semesta ini, kami bersyukur Engkau ingatkan kami hari ini untuk kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau membantu kami untuk kami bisa melihat dengan jeli setiap berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami ingin melalui hal ini, melalui kesadaran kami untuk menghitung berkat-Mu, kami bisa merasakan kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami semuanya selalu ingat untuk memuji kebesaran-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah satu-satunya yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan, kasih bangsa dan negara kami ya Tuhan, bagi pemerintahnya dari yang terpilih sampai yang terendah, supaya mereka diberikan kebijaksanaan dalam menyikapi kasus COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada Engkau, berkati daerah orang tua kami, dan juga bagi yang hukum menghidupi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, kami doa buat gereja dan PH kami Tuhan. Kau bersama segala virus-virus ya Tuhan, agar kami bisa beribadah dengan online ya Tuhan. Dan aku juga berdoa buat sekolah ya Tuhan, agar kami bisa berangkat sekolah dan bertemu teman-temanku ya Tuhan. Teman-teman dan saya, amin. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita,